Segernya guys. Hmm. Susu murni coklat guys. Enak banget. Oke teman-teman, apa kabar semua sahabat Geralji, sahabat pionir dimanapun berada, sahabat pioneer Pi Network dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke ya guys, dari Aceh sampai ke Maluku, Ambon, Papua ya. Nah, ada dari Jawa Tengah, Semarang, Pemalang, Cilacap, Purwokerto, Jatilawang, ya, apalagi itu dari mana? Bandung, Jawa Barat, dari Cilengsi, dari Tasik, Medan, Sulawesi, Manado, Jakarta, Bekasi, apalagi itu, Tangerang, ya, dari mana aja pokoknya tentunya, dari Blitar, dari mana aja, udah sebutin saya lupa teman-teman, banyak banget ya. Terima kasih teman-teman yang selalu komen di YouTube saya ini, menyebutkan daerah masing-masing. Saya doakan teman-teman semua di daerah masing-masing selalu sehat, selamat ya, terjagakan kondisinya ya, terutama untuk keselamatan guys ya. Juga dari teman-teman yang ada di luar negeri, dari Malaysia yang belakangan mulai balik nonton lagi, dari India, thank you guys, dari Vietnam, dari mana aja, oke? Kita ketemu lagi di video kali ini guys. Kemarin video sebelumnya teman-teman ya, ini ngomong-ngomong ini masih ini ya, filosofi pintu ya, itu belakang saya itu pintu ya, di belakang saya itu pintu, jadi masih filosofi pintu guys ya, karena kita akan memasuki gerbang transisi dari kehidupan yang dulu biasa-biasa saja menjadi kehidupan yang luar biasa gitu guys ya. Kita harus mulai aware ya, mulai sadar dari sekarang, kita harus mempersiapkan diri, kita harus mulai ngeh bahwa kita akan memasuki gerbang itu guys. Jadi kita harus mempersiapkan diri ya, mempersiapkan diri dan memantaskan diri ya. Kalau teman-teman mau masuk ke mana, Istana Negara, kira-kira teman-teman bajunya gimana? Kan harus memantaskan diri ya, harus rapi, harus keren, harus bajunya harus yang bagus ya, sesuai dengan protokol ya, jangan sembarang ya. Kecuali dulu Bob Sadino mungkin ya, pengusaha yang nyeleneh, tapi diizinkan ya pakai celana pendek. Ya pokoknya kita harus memantaskan diri guys ya. Kemarin video sebelumnya itu tentang pioneer sejati dan versus pioneer spekulan ya teman-teman. Gimana? Anda termasuk pioneer sejati apa pioneer spekulan? Ya kita ini sambungan yang kemarin ya. Video kali ini sambungan yang kemarin. Ya teman-teman, saya bacain ya. Ini jadi kita akan masuki transisi ini ya. Kita akan masuki perpindahan dari standar sistem keuangan lama menuju sistem keuangan baru ya. Seperti dikabarkan sebelumnya di video saya bahwa bulan Maret ke depan ini nanti dunia akan melakukan ini standar global untuk sistem keuangan guys, yaitu mengimplementasikan ISO 222 guys, yang kita sinyalir ini berhubungan dengan quantum financial system ya. Kita bahas ini dulu ya guys ya, sebelum nanti kita membahas ke topiknya utamanya. Ini prolognya seperti ini guys. Fase adopsi massal Picoin dan ISO 222. Pi Network saat ini sedang bersiap memasuki fase adopsi massal antara Maret dan Juni 2025. Tanggal 20 Maret 2025 menjadi tonggak penting karena bertepatan dengan berakhirnya fase implementasi ISO 222. Standar yaitu standar global untuk sistem keuangan. Ya. Dengan adanya keselarasan antara Pi Network dan ISO 222, Picoin akan lebih mudah diintegrasikan ke dalam sistem pembayaran global. Ini membuka peluang bagi Picoin untuk menjadi mata uang digital paling populer di dunia guys ya. Jadi Pi Network ini sudah populer di dalam dunia kripto ya. Setelah dia diintegrasikan ke sistem pembayaran global ini, Pi Network akan berpotensi menjadi lebih populer lagi guys ya. Dr. Kokalis juga mengajak para pioneer, yaitu pengguna awal dari Pi Network, disebut pioneer, untuk tetap mempertahankan Picoin mereka dan tidak menjualnya dengan harga murah ya. Ini pesannya Dr. Kokalis ya, Nicholas Kokalis. Nah, terkait dengan perkataan Dr. Nicholas bahwa pegang erat-erat koin Pi-nya dan tidak menjualnya dengan harga murah,
Ini yang selama ini saya sampaikan ke teman-teman. Hold your pie, genggam erat-erat, gitu guys ya. Kenapa saya ulang-ulang? Supaya masuk ke alam bawah sadar teman-teman. Diulang-ulang biar masuk sini, ya. Supaya teman-teman kita semua aware bahwa koin kita ini bukan koin kaleng-kaleng, ya. Masa revolusi kripto, ya, mau dihargai $1, kan nggak mungkin kali, ya. Ya, jadi gini guys, revolusi teknologi ya, evolusi teknologi itu terjadi 10 tahun sekali guys ya. 2009 itu Bitcoin, ya. 2019 itu Pi Network, ya. 2008 itu persiapan, 2008 akhir ya Bitcoin itu persiapan, lalu launchingnya 2009, ya. Dia sebagai pelopor untuk blockchain dan koin kripto. Jadi guys, aset digital, aset kripto. Lalu Pi Network 2019 ini adalah sebuah revolusi 10 tahun kemudian. Memang rumusannya gitu guys, 10 tahun kemudian, setiap 10 tahun itu akan muncul revolusi teknologi, ya, katanya para ahli ya. Nah, Pi Network kelebihannya apa? Dia adalah yang pertama memungkinkan semua pengguna kripto untuk mudah akses hanya menggunakan handphone, gitu guys ya. Dan kita masuki topik utama kita, yaitu maaf, pioneer spekulan, Anda terancam akan diblokir, itu guys. Ya, ini saya baca ini guys ya. Ini dari tulisan dari Korea guys. Jadi saya bacain ya. Sebentar ya guys, saya meminum dulu ya. Seger. Ya guys. Jadi ini tulisan dari Applecan Korea. Ya. Applecan Korea. Dari Korea guys ya. Teman-teman tolong didengarkan baik-baik. Ya. Sangat penting. Saya tidak bermaksud menimbulkan kebingungan atau perpecahan di antara para pioneer, terutama komunitas GCV. Saya harus menyampaikan fakta-fakta ini. Saya akan menyampaikan beberapa poin penting. Mohon didengar dengan cermat, guys. Akun-akun yang telah mentransfer Pi ke bursa kemungkinan besar akan dibekukan atau disita karena melanggar ketentuan. Hal ini karena Dr. Nicholas telah menyatakan bahwa ia akan menjunjung tinggi dedikasi dan kontribusi pioneer sejati. Yang kedua, saya percaya bahwa meskipun Pi yang dibeli dari bursa telah ditransfer ke dompet pribadi dan dikunci di blockchain, Pi tersebut masih dapat disita. Hal ini karena blockchain Pi dirancang untuk mematuhi peraturan global. Yang ketiga, saya membuat saran ini karena saya peduli dengan kesejahteraan komunitas GCV yang telah mengabdikan diri pada GCV selama bertahun-tahun. Namun, sangat disayangkan, banyak pioneer yang melupakan pengumuman yang dibuat oleh core team sebelumnya. Core team telah menyatakan bahwa mereka tidak dapat mencegah pencatatan, tetapi mereka tidak terlibat di dalamnya. Artinya, pencatatan dalam blockchain ya guys ya. Core team tidak dapat mencegah pencatatan, tetapi mereka tidak terlibat di dalamnya. Selain itu, arti yang terlibat adalah ekosistem guys, ekosistem pioneer kita ya. Setiap transaksi akan tercatat di blockchain. Selain itu, nampaknya banyak pioneer yang salah menilai fakta bahwa ketentuan eksplisit dalam ketentuan migrasi dalam kurung daftar periksa mainnet nomor 6 lebih diutamakan daripada keputusan core team karena telah melalui proses tanda tangan digital. Ya, nomor 6 kan kita kan tanda tangan digital. Ya, migrasi ya, nomor 6. Kecuali core team mengubah ketentuan migrasi mainnet saat ini, kemungkinan mereka menyetujui pencatatan di bursa adalah 0%. Ya. Masalahnya core team belum melakukan perubahan apa-apa, ya. Dia masih setia dengan ketentuan yang lama ya, guys. Di white paper. Ketentuan yang selanjutnya, ketentuan daftar periksa mainnet nomor 6 poin A. 1. Penggunaan token.
Penerima memperoleh token untuk tujuan eksklusif menggunakan token untuk akun penerima sendiri, bukan sebagai nomine atau agen, dan bukan dengan maksud untuk dijual kembali, spekulasi, atau investasi. Dan penerima tidak memiliki niat saat ini untuk menjual, memberikan partisipasi apapun, atau mendistribusikan yang sama dan tidak bertindak sebagai penjamin emisi, dealer, atau orang lain yang berpartisipasi dalam distribusi token. Penerima tidak memiliki harapan keuntungan dari memperoleh token. Penerima memahami bahwa likuiditas token atau kemampuan untuk menjual kembali token mungkin terbatas, dan bahwa penerima tidak boleh memperoleh token dengan harapan menjual kembali dengan keuntungan. Penerima memahami bahwa token dirancang semata-mata untuk penggunaan yang dimaksudkan pada jaringan Pi. Token tidak mewakili hak atas aliran pendapatan, distribusi, pembagian keuntungan, atau bentuk hadiah atau bunga uang lainnya. Nah itu guys, UCV lebih dekat dari yang Anda kira. Jadi guys, ini token ini Anda terima, itu tidak semena-mena guys ya. Tetap harus ikuti aturan core team ya. Tidak semena-mena Anda langsung menjualnya gitu ya ke bursa. No way guys ya. Jadi memang kita harus detail mengetahui aturan. Makanya saya kan selalu bilang, kita harus mengikuti rule-nya core team. Jangan semau gue guys ya. Ketika gerbangnya dibuka, lalu semua seperti euforia melakukan semau gue jual-jualan koin Pi. Ya menurut warning ini guys ya, menurut Apple Can Korea ini guys ya, maaf kata, bukannya menakut-nakuti, bukan membuat Anda syok, tapi ya kemungkinan terjadi ya, akun Anda akan diblokir. Ya guys gitu ya. Core team bilang mereka tidak dapat mencegah pencatatan. Core team tidak bisa mencegah pencatatan di blockchain. Jadi makanya kan saya selalu bilang ya bahwa nilai koin Pi itu diserahkan ke Pioneer melalui ekosistem. Setiap transaksi yang terjadi di ekosistem, berapapun itu, yang terbesarlah yang akan menjadi nilai yang akan akan dipakai besok. Berapapun transaksi yang terjadi di ekosistem, itu akan tercatat semua di blockchain. Dan core team tidak bisa berbuat apa-apa, semua akan tercatat di blockchain. Dan nilai terbanyak yang terjadi transaksi di blockchain, ya, itulah yang akan terjadi di nilai fix koin Pi besok, guys. Ya, makanya saya bilang ke teman saya kemarin, kalau ada platform, oke kita sebut aja deh, poin aja, Indopinet Mart. Ya. Indopinet Mart itu, guys, sudah bertahun-tahun ya, sudah action real bertransaksi barter dengan nilai GCV, guys. Ya. Sudah barter apa dulu? Emas ya, emas sudah ribuan keping emas ya, walaupun kecil-kecil tapi kan semua dapat banyak orang ya. Kalau nggak salah ada 6.000 orang dan sudah 6 miliar juga kalau nggak salah waktu itu ya, Pak Novi bilang ya. Pak Novi itu direkturnya teman-teman tahu ya, Pak Novi direktur utama dari Indopinet Mart. Ya. Sudah ini juga rumah sudah jalan ya. Bahkan kemarin cerita katakan sudah 80 unit rumah ya. Itu sudah jalan. Itu semua pakai nilai GCV. Hanya 0, sekian Pi ya. Umroh pun sama 0, sekian Pi, guys. Ya. Tiba-tiba teman-teman ini ya, guys ya, itu menjual koin Pi-nya dengan harga 10.000 bahkan 5.000. Yang paling parah ya, gelombang paling parahnya itu yang kemarin OKX $1 ya, guys. Semua seperti berbondong-bondong ya, euforia, latah semua ikut-ikutan ke OKX. Memang itu sesuatu yang sudah terbuka, memang kan open network terbuka ya. Tapi apakah core team menganjurkan? Itu kan inisiatif Anda sendiri. Masuk ke OKX menjualan, OKX kan jual koin Pi-nya atau membeli koin Pi di sana dengan nilai yang sangat rendah $1 dengan tujuan menyerok sebanyak-banyaknya, harapannya besok ketika GCV panen besar-besaran, kan pokoknya gitu. Tapi kalau tadi katanya Apple Can Korea tadi ya, itu katanya dia loh ya, itu akan diblokir guys, akun Anda. Ya, gimana coba kalau misalnya itu benar? Ya, saya sih berdoa sih ada belas kasihan ya buat teman-teman ya.
Tapi nggak tahu juga ya, saya bukan core team. Saya hanya selalu warning di YouTube saya ini. Kalau misalnya teman-teman tidak mendengarkan, ya, ya, atau punya pilihan untuk tidak mengikuti saran kita, ya itu uh, sah-sah aja, itu terserah teman-teman ya. Saya hanya bertugas saling mengingatkan, saling menjaga, ya, terutama circle saya sendiri. Karena saya punya media YouTube, ya saya sampaikan lewat YouTube kan gitu. Ya, intinya kalau buat saya guys ya, itu tidak ada abu-abu guys. Anda mau sebagai pionir sejati atau Anda mau pionir abal-abal, pionir spekulan kayak kemarin. Ya itu pilihan guys. Kalau saya dari dulu nggak mau disebut sebagai orang yang abu-abu atau setengah-setengah. Saya selalu dari dulu, saya kenapa cocok dengan Pak Novi, karena kita sepemahaman, sevisi, sefrekuensi guys. Kita nggak abu-abu guys. Ya. Kita hajar. Apapun yang terjadi kita perjuangkan, yang kita perjuangkan jelas. Tidak di depan mendukung GCP lalu tengah-tengah berubah malah nyerok, ya sekarang dukung GCP lagi, nggak jelas guys. Itu bukan kita ya, sorry ya guys. Ya. Intinya gitu teman-teman ya, apapun yang terjadi besok, apakah akun Anda diblokir atau tidak, itu konsekuensi Anda ya. Yang penting kita semua sudah mengingatkan ya, bagi teman-teman yang poinnya nggak diapa-apain, tenang-tenang aja, nggak panik, dan stay cool ya, nggak euforia ikut-ikutan menjual, ikut-ikutan masuk ke OKX ya, masuk ke bursa. Ya selamat, Anda adalah pionir sejati guys. Ya, seperti saya bilang di video sebelumnya, mungkin ini filter dari our team memisah antara pionir sejati dengan pionir yang tidak serius, yang menyepelekan ya teman-teman. Tadi sudah saya bacain ya, itu didengarin berulang-ulang ya, itu tepat sekali ya. Nicholas itu tidak bisa menghentikan pencatatan di blockchain. Dia, walaupun dia yang menciptakan blockchain, dia tidak bisa menghentikan pencatatan di blockchain. Ya, sehingga apa? Sehingga yang terjadi nilainya besok, ya, saya ulang lagi, itu yang transaksi terbanyak selama ini di dunia ya, yaitu GCV. Itu sudah terbukti datanya guys. Jadi kenapa kita malah tidak mendukung GCV? Karena akan terjadi nilai besok adalah nilai GCV, gitu guys. Oke? Oke, gitu aja teman-teman yang saya mau sampaikan sore hari ini. Ya, sebuah kabar yang warning buat kita semua, tapi ada kabar bagus juga guys ya. Buat ini nambah imun guys. Bahwa ada perusahaan-perusahaan besar ya guys ya, perusahaan-perusahaan raksasa. Teman-teman lihat di sini ya. Nah, di sini nih. Ya. All these funds will soon won pie. Ya. Artinya dana-dana raksasa ini ya, dana-dana super raksasa ini ya, triliunan dolar guys, triliun dolar guys. Segera mereka menginginkan pie. Ini saya sebutin, ada Amundi, ada Pimco 2 triliun dolar, ada Amundi 2,2 triliun dolar, ada BNY Mellon, ada Goldman Sachs, ada Capital Group, ada Allianz ya, 2,7 triliun dolar ya. Allianz itu ngeri, besar sekali guys. Ada JP Morgan 2,9 triliun dolar, ada UBS ya 4,2 triliun dolar guys ya, besar sekali. Yang ngeri sekali ini Vanguard guys. Vanguard itu 8,1 triliun. Yang paling besar ini BlackRock. Saya juga orang kurang paham BlackRock ya. 9,6 triliun. Tapi kalau kita tanya 9,6 triliun dolar guys. Kalau kita tanya ke Meta AI ya, kita tanya ke Meta AI, BlackRock itu apa sih? BlackRock adalah sebuah perusahaan investasi global yang berbasis di New York guys, Amerika Serikat. BlackRock merupakan salah satu perusahaan investasi terbesar di dunia dengan total aset yang dikelola mencapai lebih dari 10 triliun dolar guys. Wow. BlackRock didirikan pada tahun 1988 oleh Larry Fink dan Keith Olsen. Perusahaan ini awalnya bernama Blackstone Financial Management, tapi kemudian berganti nama tahun 95 ya menjadi BlackRock. BlackRock menyediakan berbagai jenis produk investasi termasuk dana indeks, dana obligasi, dana saham, dana campuran, dan produk investasi alternatif. Nah, BlackRock yang segede ini nih, ini sudah menyiapkan dana sekian 9, sekian triliun ya dolar. Ya, ini semua sudah antri guys ya. Jadi perusahaan-perusahaan raksasa ini kalau nilainya kecil ya, koin Anda akan diserok oleh Commonwealth, orang-orang kaya di dunia. Ya percuma kita nambang capek-capek bertahun-tahun, ujung-ujungnya Anda koinnya diambil sama mereka kan gitu. Makanya koinnya harus gede nilainya supaya nggak mudah diserok sama Commonwealth kan gitu guys.
Oke, itu ya teman-teman ya. Salam kopi susu, kopi susu. Salam susu coklat maksud saya. Hmm. Hmm. Oke, thank you for watching. Terima kasih sudah selalu bantu like, share, and subscribe. Saya berdoa teman-teman selalu sehat, selalu selamat ya, selalu bahagia. Kita akan masuki gerbang pintu perubahan dalam kehidupan kita. Oke, thank you for watching. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Thank you, bye. Temani aku, temani hidupku, saat ku bangun di tiap pagiku. Selalu awali hari denganmu, jadilah kau teman hidupku. Temani aku, temani hidupku, saat ku tidur di tiap malamku. Selalu akhiri hari denganmu, jadikan ku teman hidupku.